selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas satu film nih, lagi rame banget kayaknya. Thriller Indonesia baru, judulnya Dendam Malam Kelam. Anda mungkin udah lihat posternya seliweran atau ya dengar judulnya lah. Untuk ngobrolin ini, kita udah kumpulin info dari beberapa sumber ya. Ada Radar Kediri, ANTA News Gorontalo, terus IDN Times, Tempo.co, rri.co.id, sama Detikcom juga. Jadi lumayan banyak sudut pandang nih. Betul sekali, kita juga bedah bareng-bareng ya. Apa sih yang bikin film ini menarik? Apa cuma horor biasa aja kayak promosinya? Atau ini adaptasi thriller Spanyol yang berhasil? Atau jangan-jangan ada makna lain yang lebih gelap? Kita coba kupas plotnya, aktornya, visual, sama respon orang-orang gimana. Oke deh, kita mulai dari info dasarnya dulu kali ya. Ini film keluaran Falcon Pictures, sutradaranya Daniel Rifki. Udah tayang di bioskop dari 28 Mei 2025 kemarin. Nah, yang menarik nih, walau posternya agak horor, banyak ulasan malah bilang ini lebih ke thriller psikologis. Ada juga yang bilang nuansanya kayak film noir gitu. Ini aja udah bikin penasaran kan? Iya benar, justru di situ salah satu poinnya kayaknya, genre yang agak ambigu ini mungkin strategi ya, tapi kalau baca ulasan, kelihatan Daniel Rifki memang mainnya di area ketegangan psikologis. Film ini kan adaptasi resmi ya dari film Spanyol tahun 2012 El Cuerpo, artinya The Body. Inti ceritanya sih tentang misteri hilangnya jenazah seorang wanita kaya, Sofia namanya, diperankan Marisa Anita. Hilangnya dari kamar mayat rumah sakit, nggak lama setelah dia meninggal. Awalnya dikira serangan jantung, tapi ternyata ada indikasi dibunuh. Oh gitu. Dan langsung ada yang dicurigai dong pastinya. Pasti dua orang langsung jadi sorotan. Siapa tuh? Suaminya, Jeffrey, dia lebih muda dari Sofia, diperanin Arya Saloka. Sama satu lagi, kekasih gelap si Jeffrey ini, mahasiswi namanya Sarah, diperankan Davina Karamoy. Wah, klasik ya. Jadi mereka diduga bersekongkol gitu. Merencanakan pembunuhan, terus nutupin jejak. Iya, dugaan kuatnya ke arah sana. Nah, disinilah masuk detektif Arya Pradana, Bron Palarea ngemainin. Dia yang ditugasin buat ngurus kasus rumit ini. Oke. Detektifnya ini jadi sentral dong ya? Bisa dibilang gitu. Investigasi si detektif ini yang jadi mesin ceritanya. Penuh teka-teki, saling curiga. Terus, yang banyak dipuji katanya aktingnya ya? Hampir semua sumber nyebutin itu. Katanya para pemeran utama ini berhasil banget bawain karakter yang morally grey, abu-abu gitu ya. Betul banget. Jadi kita sebagai penonton dibuat bingung. Sulit nentuin siapa yang baik atau jahat. Semuanya punya sisi gelap. Arya Saloka gimana sebagai Jeffrey? Kompleks katanya, manipulatif, tapi di sisi lain kelihatan rapuh juga. Terus Marisa Anita sebagai Sofia, meskipun udah meninggal. Nah itu dia, kehadirannya tetap kuat. Dominan, intimidatif, mengingatkan sama femme fatale gitu ya. Wanita misterius yang bawa masalah. Davina Karamoy sebagai Sarah, si kekasih gelap. Dia tampilannya polos tapi gerak-geriknya mencurigakan. Beberapa ulasan bahkan nyebut dia pelakor. Ya mungkin karena konteks ceritanya soal perselingkuhan itu. Dan Bron Palarai sebagai detektifnya. Dia juga nggak hitam putih, punya motif tersembunyi sendiri kayaknya, yang menggerakkan investigasinya. Wah menarik, jadi bukan sekedar cerita detektif cari bukti ya, tapi lebih ke adu psikologis antar karakter ini. Tepat sekali. Dan itu didukung banget sama gaya visualnya. Nuansanya tuh gelap, dingin, mencekam. Khas film noir banget. Sinematografinya banyak main bayangan, warna temaram, ritmenya juga agak lambat. Buat bangun tekanan psikologis. Jadi terornya bukan dari hantu atau setan gitu ya? Bukan. Lebih kerasa bersalah, kebohongan, paranoid. Itu yang bikin tegang. Kalau dari plotnya sendiri gimana? Sebagai adaptasi oke nggak? Plotnya disusun kayak puzzle, jadi kita diajak nebak-nebak terus. Intensitasnya dibangun pelan-pelan, terus ada twist di akhir. Katanya sih cukup setia sama alur El Cuerpo, tapi ya ada penyesuaian lokalnya juga. Kelebihan kekurangannya apa aja kira-kira? Kelebihannya ya tadi, akting kuat, atmosfernya dapet, plotnya dianggap cerdas. Kekurangannya mungkin buat sebagian orang tempo awalnya agak lambat. Terus kalau udah nonton versi Spanyolnya, twistnya mungkin nggak terlalu bikin kaget lagi. Oke, jadi kenapa film ini penting buat Anda perhatikan? Ya ini contoh bagus gimana film thriller luar diadaptasi ke konteks Indonesia. Menarik juga lihat aktor-aktor yang biasanya main di genre beda, sekarang main di peran yang lebih kelam. Menantang ekspektasi kita kan?
Dan tema-tema kayak perselingkuhan, rasa bersalah, manipulasi ini, walau universal, tapi disajikan dalam cerita lokal, mungkin jadi lebih kena rasanya. Iya, jadi intinya Dendam Malam Kelam ini adaptasi El Cuerpo yang oke lah, menonjol karena akting dan atmosfer noirnya. Fokusnya jelas ke investigasi kriminal dan tekanan psikologis, bukan horor supernatural. Tentang misteri hilangnya jenazah istri yang diduga dibunuh suami dan selingkuhannya. Nah, ini ada kutipan menarik dari sutradaranya, Daniel Rifki. Dia bilang film ini tentang luka yang tidak pernah sembuh dan rasa bersalah yang bisa menjadi iblis. Ini jadi bikin mikir ya. Mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan setelah nonton nanti. Sejauh mana sih adaptasi ini selain bikin tegang, juga pakai format thriller noir buat nyentil isu-isu di masyarakat kita? Misalnya soal tekanan sosial, dosa yang disembunyikan, atau dampak psikologis pengkhianatan. Bukan sekedar cerita kriminal menegangkan aja, gitu. Sesuatu buat dipikirkan kan.